memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, GPD Ilem Trogorejo, dimanapun saudara berada pada saat hari ini. Sekalipun saat ini kita mendengar firman Tuhan melalui video, namun saya percaya ini tidak mengurangi kerinduan kita, kesungguhan kita untuk kita menikmati kebenaran firman Allah. Situasi yang ada sekarang tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya ajak saudara membuka firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Umumnya, saudara-saudara, sifat orang adalah dia suka dikenal oleh banyak orang. Tapi sedikit orang yang mungkin menyadari, tidak menyadari, dan bertanya kepada dirinya, apakah aku dikenal oleh Allah? Saya berikan judul firman Tuhan, apakah aku dikenal oleh Allah? Saudara, kenapa kita harus berpikir demikian? Karena banyak orang di muka bumi ini, termasuk orang Kristen, tidak terlalu memusingkan dia dikenal Allah atau tidak dikenal Allah. Yang penting, dia banyak dikenal oleh orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal apabila orang itu dikenal oleh Allah, maka orang itu akan mendapatkan banyak keuntungan di dalam dia mengenal Allah. Salah satunya, dia akan mendapat perlindungan Allah dari sakit penyakit. Banyak perlindungan Allah, banyak pertolongan Allah, tapi salah satunya dia dilindungi dari bahaya sakit penyakit. Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, Keluaran 23 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat ini berkata bahwa Allah tidak hanya memberkati dalam segi jasmani, makan, minum, pakai, dan segalanya, tapi lebih daripada itu, Allah
punya kewenangan, Allah punya kekuatan untuk menyingkirkan penyakit dari tubuh kita. Sebab itu saudara-saudara, akan ada perbedaan antara orang yang mengenal Allah, orang yang rindu dikenal Allah, dengan orang yang berpikir saya tidak dikenal, tidak masalah. Nah, saudara-saudara, Allah peduli kepada kesehatan jasmani kita. Itu sebabnya saudara-saudara perlu adanya hidup erat dengan Tuhan. Seperti pujian yang tadi saya nyanyikan bersama istri saya. Hanya dekat Allah saja, kita akan dapatkan hal-hal yang membuat kita tenang. Amin. Nah, saudara-saudara, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-15 itu menceritakan tentang kisah penyakit yang dialami oleh orang Israel pada saat penyakit yang dialami oleh orang Mesir pada saat bangsa Israel berada dalam jajahan mereka. Ulangan 7 ayat yang ke-15, dia berkata demikian, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Saudara, ini merupakan satu perbedaan antara bangsa yang mengenal Tuhan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Mesir, mereka mengalami wabah yang begitu menyiksa bangsa Mesir. Tetapi sebaliknya, orang Israel tidak mengalami wabah sedemikian. Allah meluputkan wabah penyakit. Apa wabah yang pernah terjadi di Mesir? Wabah yang pernah terjadi di Mesir, kita lihat di dalam Keluaran pasal 9 ayat 8 dan sampai ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-9 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Saudara, ini merupakan tulah yang terjadi di Mesir. Salah satunya barah. Barah adalah tulah yang keenam yang Allah timpakan di dalam bangsa Mesir. Apa jenis barah ini? Apa jenis penyakit ini? Barah adalah jenis bisul yang parah yang diakibatkan dari sejenis bakteri yang ganas yang bisa menimbulkan kematian oleh karena gejala awal, yaitu demam, dan bisul itu muncul dengan warna kehitam-hitaman. Saudara, ini merupakan jenis penyakit yang sangat ganas pada waktu itu. Mungkin bila dibandingkan dengan sikon yang ada saat ini, pandemi, saudara-saudara, tidak ada tanda-tanda yang begitu menakutkan seperti jenis barah ini. Tetapi penyakit yang muncul di Mesir pada waktu itu, yaitu barah, adalah bisul yang parah. Bisa kita bayangkan, apabila barah ini mengenai seluruh orang Mesir, penampilan mereka begitu menakutkan. Karena muncul bisul-bisul di sekujur tubuh mereka. Tidak hanya orang-orang Mesir, tapi juga binatang peliharaan mereka mengalami penyakit yang demikian.
Lalu bagaimanakah agar kita luput dari penyakit yang demikian? Allah akan meluputkan kita dari segala bahaya, termasuk penyakit, dengan catatan kita harus berusaha dekat dengan Allah. Seseorang yang dekat dengan Allah sudah pasti dia dikenal oleh Allah. Seseorang yang sungguh-sungguh mencintai Allah, dia akan sungguh-sungguh diperhatikan oleh Allah. Saudara, hari-hari ini saudara tidak boleh merasa terintimidasi dengan sikon yang ada. Tapi justru keadaan ini membawa saudara harus banyak punya waktu datang berdoa, membaca firman. Sikon ini diizinkan Allah untuk membawa manusia mengkoreksi diri. Selama ini mungkin kita terkesan santai. Selama ini mungkin kita terkesan kurang serius dengan Tuhan. Tapi dengan keadaan ini membawa kita untuk kita hidup lebih dekat dengan Allah. Dari situ otomatis Allah mengenal kita. Allah mengenal pribadi kita. Dan segala bahaya Allah akan luputkan dari kita. Saat ini dimanapun saudara berada, saudara sudah mendengarkan firman. Dan mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Apa yang sudah kami terima pada hari ini membawa kami untuk kami lebih dekat dengan Allah, supaya kami dikenal Allah, dikenal karena perbuatan-perbuatan kami menyenangkan Tuhan, karena hidup kami menyukakan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.